Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terhadap dua kasus yang diberikan, yaitu tentang Zara dan tentang Amazon. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Korudin dengan NIM 040. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042. Perkenalkan, nama saya Ellen Maria Patwasi, NIM 19051214050. 5-12-14-003. Saya Mahar Sulaiman, NIM 1905-12-14-024. Saya Al-Ghifar Abdul Ghaffar, NIM 18051214081. Di kasus yang pertama adalah tentang Zara, manufaktur dan retail pakaian jadi. Yang pertama, Zara adalah toko mode yang dimiliki oleh Inditex, produsen pakaian terbesar di Spanyol dan pengecer. Pada tahun 2012, Inditex melaporkan penjualan sekitar 16 miliar euro dari lebih dari 6.000 gerai retail di sekitar 86 negara. Dalam industri di mana permintaan pelanggan berubah-ubah, Zara telah berkembang pesat dengan strateginya menjadi sangat responsif terhadap perubahan tren dengan harga yang terjangkau. Sedangkan desain waktu siklus penjualan di industri pakaian jadi secara tradisional rata-rata lebih dari 6 bulan. Zara telah mencapai waktu siklus 4 hingga 6 minggu. Kecepatan ini memungkinkan Zara untuk memperkenalkan desain yang baru setiap minggu dan untuk mengubah 75% dari tampilan barang dagangannya setiap 3-4 minggu. Karenanya, produk Zara pada tampilan lebih cocok dengan preferensi pelanggan daripada yang dilakukan orang-orang dari kompetisi. Hasilnya adalah Zara menjual sebagian besar produknya dengan harga penuh, sekitar setengah penurunan harga di tokonya dibandingkan dengan pesaing. Lalu, Zara memproduksi pakaiannya menggunakan kombinasi sumber fleksibel dan cepat di Eropa, kebanyakan Portugal dan Spanyol, dan sumber berbiaya rendah di Asia. Ini kontras dengan kebanyakan produsen pakaian jadi yang telah memindahkan sebagian besar produksi mereka ke Asia. Sekitar 40% dari manufaktur kapasitas dimiliki oleh Inditex, sedangkan sisanya dialihdayakan. Produk dengan permintaan yang sangat tidak pasti bersumber dari Eropa, sedangkan produk yang lebih mudah diprediksi bersumber dari Asia. Lebih dari 40% pembelian barang jadi dan sebagian besar dilakukan sendiri produksi terjadi setelah musim penjualan dimulai. Ini sebanding dengan kurang dari 20% produksi setelah dimulainya musim penjualan untuk pengecer biasa. Responsivitas ini bersama dengan penundaan keputusan sampai setelah tren diketahui memungkinkan Zara untuk mengurangi persediaan dan kesalahan perakiraan. Zara juga berinvestasi secara besar-besaran dalam teknologi informasi untuk memastikan yang terbaru data penjualan tersedia untuk mendorong keputusan pengisian ulang dan produksi. Pada tahun 2012, Inditex mendistribusikan ke toko-toko di seluruh dunia dari 8 pusat distribusi yang berlokasi di Spanyol. Grup tersebut mengklaim waktu pengiriman rata-rata 24 hingga 36 jam untuk toko-toko Eropa dan lebih tinggi hingga maksimal 48 jam untuk toko di Amerika atau Asia sejak pesanan diterima pusat distribusi atau DC hingga saat pengiriman ke toko. Pengiriman dari DC ke toko dibuat beberapa kali seminggu. Ini memungkinkan inventaris toko untuk mendekati pelanggan permintaan. Pertanyaan yang didapat adalah, pertama, keuntungan apa yang dapat Zara dari pengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu dibandingkan dengan jadwal yang lebih jarang? Kedua, menurut Anda, apakah infrastruktur pengisian ulang responsif Zara lebih baik cocok untuk penjualan online atau penjualan eceran? Keuntungan yang didapat Zara dalam mengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu. Yang pertama, barang cepat habis dikarenakan barang yang didisplay oleh Zara akan digantikan dengan barang yang baru. Seperti tadi yang dijelaskan, barang terus-menerus berganti dan mengikuti dengan permintaan pasar yang ada dan terus-menerus mengikuti tren
yang sedang berlangsung pada minggu itu. Jadi pelanggan selalu disuguhkan dengan produk baru yang sesuai dengan prediksi permintaan pelanggan saat itu. Yang kedua, pelanggan merasa mendapatkan banyak variasi pakaian dikarenakan Zara memperbarui produk mereka setiap beberapa kali dalam seminggu. Dikarenakan produk Zara tiap minggu terus berganti, maka varian yang dikeluarkan akan menjadi lebih banyak dan pembeli dapat memilih lebih banyak varian. Jika dirasa minggu ini tidak terdapat varian diinginkan, pada periode berikutnya akan muncul varian yang baru. Yang ketiga, antusias pelanggan terhadap produk Zara menjadi lebih tinggi dikarenakan produk yang telah dikeluarkan akan digantikan oleh produk baru secara berkala. Jika pelanggan menemukan produk yang diminati, maka pelanggan tidak butuh waktu lama untuk membelinya dan lebih terdorong untuk membeli saat itu juga, sebelum produk tersebut digantikan minggu berikutnya. Yang terakhir, produk Zara merasa lebih eksklusif dikarenakan produk atau stok yang dikeluarkan hanya sedikit dan akan digantikan secara berkala. Produk Zara tiap periode berubah, maka tiap produk yang dibeli pelanggan menjadi lebih eksklusif dan terbatas. Infrastruktur pengisian ulang responsif Zara lebih baik cocok untuk penjualan online atau penjualan retail. Jadi, menurut kami, infrastruktur pengisian responsif Zara lebih cocok digunakan dalam penjualan eceran, dikarenakan lebih mudahnya melihat atau meramalkan barang yang diminati oleh pelanggan secara langsung dibandingkan dengan online. Jadi, di sini pelanggan dapat melihat langsung spesifik dari barang yang akan dibeli. Hal tersebut dapat mengurangi keraguan pelanggan untuk membeli barang yang diinginkan. Untuk studi kasus yang kedua yaitu Amazon penjualan online. Amazon menjual buku, musik, dan banyak item lainnya melalui internet dan merupakan salah satu pelopor penjualan konsumen online. Amazon yang berbasis digital memulai dengan memenuhi semua pesanan menggunakan buku dibeli dari distributor sebagai tanggapan atas pesanan yang dari pelanggan. Saat itu tumbuh, perusahaan menambahkan gudang, memungkinkannya bereaksi lebih cepat terhadap pesanan pelanggan. Pada tahun 2013, Amazon memiliki sekitar 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 gudang lainnya di seluruh dunia. Ini menggunakan US Postal Layanan dan operator paket lainnya seperti UPS dan FedEx untuk mengirim produk ke pelanggan. Biaya terkait pengiriman keluar di Amazon pada tahun 2012 lebih dari 5 miliar US dollar. Mengikuti perkenalan Kindle, Amazon telah bekerja keras untuk meningkatkan penjualan buku digital. Perusahaan juga telah menambahkan sejumlah besar konten audio dan video untuk dijual dalam bentuk digital. Amazon terus memperluas rangkaian produk yang dijual secara online. Selain buku dan musik, Amazon telah menambahkan banyak kategori produk seperti mainan, pakaian jadi, elektronik, perhiasan, dan sepatu. Pada tahun 2009, salah satu akuisisi terbesarnya adalah Zappos, pemimpin dalam penjualan sepatu online. Ini akuisisi menambahkan banyak variasi produk. Menurut laporan tahunan Amazon, ini diperlukan membuat 121.000 deskripsi produk dan mengunggah lebih dari 2,2 juta gambar ke situs web. Pada tahun 2010, akuisisi menarik lainnya dari Amazon adalah Diapress.com. Tidak seperti Zappos, akuisisi ini menambahkan sedikit variasi tetapi volume pengiriman yang cukup besar. Pertanyaan dari studi kasus ini, pertama, mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang seiring pertumbuhannya? Untuk alasan Amazon membangun lebih banyak gudang akan disampaikan pertama Saudara Mahrus dan Saudari Risma. Ya baik, terima kasih untuk rekan saya Galang. Alasan Amazon membangun lebih banyak gudang di sini ya pada poin pertama ada karena Amazon ingin memenuhi semua kebutuhan pesanan dari distributor sebagai tanggapan terhadap pesanan pelanggan. Jadi di poin ini Amazon tersebut ingin customer-nya merasa lebih puas dalam menyediakan produknya. Dan tujuan Amazon membuat banyak gudang tak lain dan tak
bukan ingin memberikan respon tanggapan kepada pesanan pelanggan. Kemudian poin yang kedua ada Amazon juga telah menambahkan banyak kategori produk sehingga memungkinkan reaksi lebih cepat terhadap pesanan. Jadi di poin ini agar tampilan lebih cocok dengan preferensi pelanggan daripada yang dilakukan oleh dari kompetensi. Kemudian jadi dari banyaknya pelanggan memungkinkan banyaknya juga pesanan yang masuk. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Risma. Lebih banyaknya gudang, Amazon dapat mengurangi biaya pengiriman barang ke pelanggan dan barang lebih cepat sampai ke pelanggan. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya Amazon mengedepankan kemudahan pelanggan dalam pemesanan barang, baik berupa jenis barang yang dijualnya itu buku, musik, dan banyak lainnya. Terus poin yang selanjutnya yaitu fase dorong atau antisipasi pelanggan berdasarkan suatu perkiraan atau push view dengan membangun banyaknya gudang di beberapa tempat gitu. Terus yang selanjutnya ada fase tarik yaitu respon atau tanggapan melalui pesanan atau yang biasa disebut pull view. Ini semua push view dan pull view itu sesuai dengan pandangan proses supply chain management. Jadi di pull view lebih cepatnya respon Amazon dalam menangani pesanan pelanggan. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.